Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ciputat, masalahnya tadi ini saya Al-Mukarram Al-Ustaz Hasan Argowi, para Bapak Lurah, Bapak RW, serta Bapak dan Ibu sekalian yang mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu nama-nama yang mulia beliau, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Dan ini doa pula mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan rahmat dan keberkahan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, apa yang tadi sudah disampaikan oleh para orang tua kita, baik tokoh kepemerintahan maupun tokoh agama, rasanya memang sudah sangat banyak yang saya catat dan saya masukkan ke dalam memori saya. Tak heran kenapa tadi Pak Camat menyinggung Ustadz sudah datang lebih awal, karena saya belajar kepada seorang kiai yang bukan lulusan pesantren. Saya belajar kepada seorang kiai yang bekerja di perusahaan minyak Total Prancis, Kiai Sa'adi Al-Batawi. Beliau mengajarkan kepada saya, antum baca undangan baik-baik. Ketika di situ kurang apa jadi Ustaz? Nama indah. Di sini paling tengah, gak ada yang lain kecuali saya. Yang lain tanpa nama saya di bawah ada. Walaupun ada perdebatan MAG atau MPD, dua-duanya salah. Saya MPD. Kalau MPD bisa diplesetin kayak ketua komisi tadi, masih perlu duit. Kalau saya MPD, insya Allah Magister Pendidikan Islam. Ya, orang Betawi kalau mau ngomong ini mau dimana lagi? Kenapa demikian? Karena kalau saya datang menunggu yang lain, seperti hari ini saat ini saya dikasih kesempatan jam 9:30. Kalau saya datang jam 10 itu namanya Ustadz Kiai yang zon. Betapa banyak sekarang acara-acara yang akhirnya tim hadro yang semestinya tidak tampil mesti tampil, nunggu kiai yang belum datang. Berapa banyak yang semestinya sudah sambutan yang terakhir ditambah sambutan selanjutnya gara-gara nunggu ustadz yang belum datang. Insya Allah kalau saya acara belum dibuka nyampe dan berdua. Kenapa? Saya mau dengan tuan rumah. Tuan rumah yang pertama DKM. Dari awal sudah mewanti-wanti saya. Orang tua saya Pak Wondo dari pagi sudah WA lagi, Pak Ustadz semoga sehat. Tuh enaknya orang Jawa begitu. Gak kayak Betawi. Orang Jawa itu kalau WA panjang, semoga Pak Ustadz dan keluarga sehat selalu. Jangan lupa sekedar mengingatkan nanti malam tugas Pak Ustadz di Masjid Nurul Ittihad. Saya jawab baik orang tuaku. Enak gak kira-kira? Coba kayak Betawi tadi, adabnya tuh kurang. Colek si Suban, siapa lu? Dengar kata dari kalimat seperti orang kesurupan. Woi, colek Suban, siapa lu? Itu Betawi, kalau Betawi berantem berlaporan dengan ini. Kenapa? Ini perlu saya sampaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah 22 tahun jadi murid Kiai Sa'adi Al-Batawi dan saya komit. Insya Allah sampai mati saya akan mengakui beliau sebagai guru saya. Kenapa demikian? Karena kita orang-orang Islam itu sudah diajarkan luar biasa. Untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya nggak bisa tanpa melalui orang terdekat dengan Rasul. Siapa yang pertama? Para sahabat. Untuk bisa kepada Allah dan Rasul nggak bisa langsung, terus bagaimana tabi'in ini? Untuk bisa sampai ke situ bagaimana caranya? Pasti yang suka baca maulid, apalagi pengajian yang saya tungguin banget, walaupun saya kata-kata satu sisi
sisi saya sebagai penceramah hari ini, satu sisi saya sebagai murid yang gak boleh telat. Kisah itu lebih dari militer. Saya kalau malam Jumat itu kewajiban kembali ke barat. Tiap malam Jumat itu ngaji. Kalau dulu masih tetap di Puri Kembangan, sekarang sudah di Pohon Tanjung Kait, Tanjung Buru, Paku Haji. Alhamdulillah sekarang udah ada tol perigi, jadi saya masih bisa berani ngambil. Paling enggak, bukan saya mau ngomong pengen buru-buru pulang, bukan. Paling enggak, nanti jam 10:30 paling enggak saya harus masuk tol, karena pengajian itu Pak Kisani turun itu sekitar jam 12 kurang 5 menit. Jadi kalau anak ustaz yang telat gak bakal boleh menempati tempat duduk itu, pasti saya di MPR. Yang kedua akan menjadi catatan, kenapa kok telat? Kalau ustaznya udah telat, gimana jamaahnya bisa mencontoh? Oh itu baca tadi maksudnya. Itu bukan ibu gini. Iya, bareng-bareng ada kan. Masya Allah. Pokoknya ini malam ini saya bahagia banget. Kenapa? Pengajiannya keren banget tuh. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ciluk, pengajian bulanan ulama masyarakat. Keren kan kira-kira? Ini kalau pengajiannya udah ngaji, ulama ngaji, umarok ngaji, masyarakat ngaji, apalagi yang kurang kira-kira? Cuman pertanyaannya gimana ini? Kalau mereka sudah kumpul semua, itu kan yang harus kita lihat outputnya. Negeri kita semakin makmur, negeri kita semakin barokah, negeri kita semakin penuh dengan bagaimana karunia Allah turunkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Maka benar banget, bukan saya nyenteng-nyenteng. Dimanapun saya punya kesempatan, saya dengerin sambutan, saya dengerin panitia, saya dengerin yang menyampaikan nasihat. Tapi ujungnya apa? Saya akan fokus bagaimana ayat yang dibaca tadi. Ayat yang dibaca tadi ini nasihat buat kita semua. Freedom of choice kata Allah. Ambil bebas Anda kalau memilih. Yang pertama apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kita ini suruh cepetan. Saya bahasa Betawi ya kalau begini. Cepetan kita diburu-buru. Umur itu Masya Allah. Tanya Pak Wondo itu ini punya catatan. Cuman kapan dia nyatat nama dia sendiri saya tidak tahu. Tadi Pak Wondo ini warga Puri Kartika. Itu yang punya buku catatan siapa yang sudah meninggal dunia di komplek ini, tanya beliau, benar-benar. Maka saya mohon nanti kalau ada di satu ketika beliau yang pulang, entah siapa yang ditinggalkan, kalau dicatat masukkan namanya. Pak, Ibu, benar nggak kira-kira ini? Umur ini ada yang tahu. Maka kalimat wasal ini menjadi perhatian buat kita. Segera, cepetan, jangan tunda-tunda wasal. Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kita disuruh cepetan untuk bagaimana kita menggapai ampunan Allah dan nikmat hidup di dalam surga. Indah dan kira-kira itu ya Allah. Makanya benar banget lah kalau sekarang orang-orang pada doa ini, doanya kan serempak ini. Saya mah kalau dekat paling gak mau. Saya kalau ada sesuatu yang sudah di masyarakat, saya nggak mau nyari dalilnya. Kalau udah di masyarakat saya lihat baik, saya nggak mau nyari dalil. Justru saya mau manfaatkan apa yang sudah terjadi di masyarakat. Contoh, masyarakat sudah kumpul tahlil. Ngapain itu tahlil? Mereka zikir. Ngapain itu silaturahmi? Ngapain itu mereka saling berbagi? Saya nggak mau cari dalil. Apa dalil tahlilan menurut Rasulullah? Saya nggak mau cari. Karena saya lihat di situ ada manfaat, maka kita isi dengan kebaikan di sini. Di kampung kita ada yang namanya 7 bulan, 4 bulanan di komplek ada nggak? Ibu yakin? Ini kayak kalau lihat jilbab-jilbab ini saya jadi trauma yang tadi pagi. Saya nggak tahu nih macamnya. Ini dari pagi, dari 2 bulan ini kayaknya ngapa saya keliling kantor kelurahan terus ya. Pertama kelurahan apa tuh Puri Betasan itu Larangan Utara. Nggak berapa lama hari kemudian pindah ke Kecamatan Karangtengah. Dari situ kemarin silaturahmi dengan beliau ini. Mau kenal kan? Mana juga? Ya dari saya ketemu saya betul ya. Ketemu tadi
tadi pagi ketemu Pak Lurah Sohibul Wilayah, ya kan? Hari ini ketemu lagi, besok tanggal 31 ketemu lagi tuh yang dekat Kartika, Kelurahan Sudimara apa tuh? Sudimara Selatan. Kayaknya saya lebih banyak main di kelurahan kayaknya ini. Ya hari ini saya laporan ke Pak Camat, insya Allah Pak Camat kita silaturahmi untuk menyampaikan yang namanya persatuan itu luar biasa. Jadi semalam apalagi dengan Ketua MUI Kecamatan Cirebon, ya, dengan Ustadz Hasan Argobi. Ya Allah, kira-kira kalau kumpul sama orang-orang baik, manfaat nggak hidup kita? Manfaat. Amin ya Allah. Kalau di ibu-ibu udah ada 7 bulan, 4 bulan, saya nggak mau jadi dalil. Saya lihat dulu ngapain tuh ibu-ibu pada kumpul. Oh, dia saling silaturahmi, dan silaturahmi pacaran udah sampai. Waduh, kalau Umar merangkap ulama, masya Allah berkah negeri ini. Kalau camat itu ulama apa Umar? Umar, tapi bicaranya tadi ulama apa Umar? Ini nyambi. Oh, nama presiden itu Ustaz itu kayak habis apa boleh tahu. Ya. Dari silaturahmi kita sudah sampaikan tadi. Oh, silaturahmi. Terus apa yang dia baca? Yang dibaca Al-Quran. Habis Al-Quran riwayat Nabi. Walaupun memang artinya kita perlu ingatkan itu. Kan kadang-kadang di ibu-ibu masih terjadi itu. Ngapa sih kalau 7 bulan baca surat Yusuf katanya biar anaknya? Saya itu perlu saya urusin itu, jangan jadi PHP. Ya kan ya? Yang namanya gen itu ngaruh buat keturunan. Anak gimana ibunya? Kalau enggak ibunya gimana bapaknya? Kalau enggak gimana ibu dan bapaknya, gimana kakek neneknya? Enggak jauh loh. Kalau ibu orang Betawi, orang Parung Serang, mau baca surat Yusuf 70 kali, kira-kira pas anaknya laki-laki mirip Nabi Yusuf apa mirip bapaknya? Ini kan perlu dikasih informasi itu. Kenapa baca surat Maryam? Bukan nanti ketika lahir cantik seperti bagaimana ibunda Siti Maryam, tapi yang terpenting itu dekati. Oh ya Allah, hamba sedang mengandung bagi ibu. Hari ini hamba baca surat Yusuf, ya Allah, jika anakku kau takdirkan nanti laki-laki, tolong ya Allah, jadikan iman anakku ini mencontoh bagaimana kekuatan iman Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau zaman sekarang Nabi Yusuf ini kayaknya lagi penting banget ini. Emang kira-kira sekarang yang model-model Nabi Yusuf ada? Nggak usah ngeliat di luar masjid, di dalam masjid saya bisa pasti gini. Kira-kira ini bapak ibu menunjukkan. Bapaknya nggak usah ibu. Pulang dari masjid, di jalanan ada perempuan cakep banget naik Mercy, masih muda, ngajakin bapak. Kira-kira nolak apa nolak? Bapak tahu itu memang benar orang sini. Dia cantik, dia kaya, dia nggak punya suami, cantiknya luar biasa. Tiba-tiba jemput bapak, ngajakin, terima apa enggak? Apa jawaban bapak? Kalau ibu saya yakin itu alhamdulillah. Ya Allah, ini penting. Yang kedua, kenapa Siti Maryam? Saya luruskan kembali. Ingatin ibu, kalau nanti anak ibu itu lahir perempuan, mudah-mudahan zaman sekarang itu kekuatan yang namanya ibadah yang dilakukan Siti Maryam perlu untuk di masyarakat kembali. Bagaimana masih muda, dia riyadhah, dia berzikir, dia mendekat kepada Allah. Di saat yang lain tidak mendekat, dia mendekat. Itu karakter Siti Maryam, bukan masalah fisik. Sama banyak juga orang yang mencontoh Rasul. Habis itu Ketua MUI luar biasa hari ini. Beliau menyampaikan Allah tidak memandang hitam dan putih kulit seorang. Bukan itu Arab atau Indonesia atau Pondok Serap atau Pondok Kacang atau Pondok Serut. Dan itu yang dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya saya pede Pak. Kenapa saya pede? Ustaz memang Habib? Enggak. Ustaz orang mana? Orang Cidodol, orang Kampung Baru. Itu kenapa pakai gamis? Lah, gue mau saja. Emang ada aturan bahwa orang Indonesia tidak boleh pakai gamis? Kenapa Ustaz tidak pakai imamah? Terserah, saya cuma ngikutin guru saya. Kata guru saya pakai, ya saya pakai. Kenapa?
Maka siapa yang cinta Rasulullah, kagak ada dalil yang mengatakan kalau udah jadi kiai baru pakai begini. Siapa bilang bang? Harus kiai yang pakai ini. Siapa bilang banyak kiai yang pakai? Bisa-bisa sekarang udah COVID udah selesai. Sekarang silakan umroh, naik taksi di sono. Yang naik pakai gamis nggak? Yang nyetir pakai gamis nggak? Itu kiai apa supir taksi? Bersihin Masjid Nabawi itu banyak yang pakai imamah. Itu kiai apa office boy? Kiai apa marbot? Ini pakaian. Ingat, silakan mau sarung monggo, mau baju koko monggo, mau peci silakan, nggak pakai peci silakan, pakai gamis silakan. Yang penting pakaian yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Understand? Yes. Baru saya percaya kalau gitu. Ini kita disuruh segera apa? Hampir itu ampunan Allah karena kita hidup Pak, Masya Allah. Ulama kita luar biasa. Bentar lagi, sekarang lagi ngaum di mana-mana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bentar ketika Sya'ban tiba, orang juga ngadain acara itu. Apa itu? Kumpul di masjid 15 Sya'ban. Ngapain? Nisfu Sya'ban. Jangan dari dalil lagi dah. Capek dari dalil mulu. Yang harus dapat kenapa? Oh karena kita orang Indonesia yang setiap hari menggunakan kalender itu nasional. Sekarang pun kalau ditanya banyak yang nggak tahu tanggal berapa tuh bulan Muharramnya, bulan Hijriahnya. Kalau ditanya ini tanggal berapa bulan nasionalnya, paham nggak? Apalagi staff kelurahan hafal maudid. Kenapa? Karena gajiannya pakai penanggalan. Masa kita ngantar anak sekolah bayarannya juga penanggalan. Masa silakan pakai itu. Orang kita pas sering lupa, maka ulama kita jangan sampai lupa. 15 hari sebelum datang bulan yang suci, kumpul minta ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan ini Bapak Ibu, Allah sediakan hanya uiddat lil muttaqin. Hanya Allah sediakan kepada orang yang bertakwa. Malam ini mau kita lihat aktu-aktu Pak, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, orang bertakwa itu nggak usah ngaku. Kita resapi, kita introspeksi, kita masuk ke kelompok yang pertama ini. Orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu, jangan salahkan saya tema ini, kalau ini yang baca masa koordinator penceramah ngidul. Kalau kata kisah itu kompak. Saya mau di mana-mana, Khori bapak-bapak, saya sering tinggal sama Khori. Sering saya tinggal sama Khori. Dia ngaji saya dengerin, ntar saya bahas. Habis nanti dia pamit. Ini sering banget ini saya tinggal sama Khori. Maksud saya, takutnya saya bacanya salah, biar dikritisi. Tapi hari ini ada ya? Atau enggak ada cara lagi saya? Kalau masih muda-muda, berarti alhamdulillah ditungguin saya mau insya. Ya, beliau tadi yang baca. Orang yang bertakwa itu kalau bahasa paling sehatnya ini, itu orang yang kagak pelit. Dia mau mengeluarkan rezekinya bisa wa dharra, di kala lapang maupun sempit, tidak ada alasan dia. Kenapa saya ini ngotot banget? Yang mengatakan Kiai itu siapa? Torikohnya nyambung enggak? Siapa gurunya? Ngajinya di mana? Gua mah kagak pikirin kalau kata bahasa saya. Karena saya melihat beliau ini mengamalkan itu setiap hari, Pak. Tadi Kamis, besok Jumat masih berlaku itu. Tiap hari yang namanya seorang kiai, tanahnya hektaran, duitnya banyak, mobilnya banyak yang mewah, harusnya kan menikmati. Tapi beliau bilang apa? Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nanti ban, kalau dia mengerjakan begitu, nanti ban perlu ditanya. Sebab orang yang sholat itu Allah melihat sujudnya, Allah itu melihat rukunya, tapi manusia melihat bukan ruku dan sujudnya. Yang manusia lihat perbuatan akhlak keseharian setelah dia sholat. Ini yang berat, Pak. Kalau sholat kita saya mau lihat, tadi saya sholat maghrib gak ada melihat, kecuali orang-orang yang satu masjid. Tadi saya apalagi saya sholat di rumah, gak ada kok kecuali istri saya. Tapi akhlak saya akan dilihat oleh siapapun. Oh, kalau
saya berperbuatan, dia baik. Tapi orang ngomong apa coba? Ini yang banyak virus terjadi, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita terkenal rajin sholat, akhlak kita jelek, pelitnya minta ampun, judesnya nauzubillah min dzalik, nanti orang ngomong apa? Orang sholatnya rajin, kok masjid rajin banget, kok pelit banget ya, kok akhlaknya jelek banget ya. Nanti timbul tuh, kalau begini bagusan yang rajin sholat, suka dermawan, apa bagusan orang yang sholat tapi pelit? Ada pilihan akhirnya. Nauzubillah. Apa kata kisah yang Batawi? Saat setiap hari orang-orang berdatangan ke majlis, mereka tidak saya undang, mereka tidak saya minta, mereka menggantungkan harapannya. Mungkin saja ada jalan keluar. Maka ketika sampai di depan saya, ibu dari mana? Sakitnya apa? Keluarga mana yang antar? Ketika jawabannya Pak dengar, oh ini ternyata orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak punya suami. Dari tangannya keluar, dia berikanlah uang untuk membahagiakan pasien tadi. Pasti dari mulut orang itu akan keluar ucapan apa? Alhamdulillah. Yang dipuji itu siapa? Allah. Sekarang orang mau ngomong apa terserah, kata Pak Isani. Orang mau benci saya terserah. Yang penting setiap hari tangan saya, kaki saya, tenaga saya, ucapan saya akan menyebabkan orang yang datang ke majelis saya tidak kurang Pak dari 200 orang setiap hari. Tidak kurang itu. Karena saya juga termasuk orang yang mendampingi beliau. Mereka mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih, hatinya senang. Semakin banyak orang yang memuji Allah karena perbuatan seseorang, maka selama itu pula Allah akan meridhoi dan berikan rahmat serta keberkahan. Alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Sekarang kita, saya, Bapak, Ibu, mari kita introspeksi diri. Apakah benar kita orang yang bertakwa? Kalau benar, sudahkah kita keluarkan harta kita yang kita miliki? Saya tadi mau maaf Pak Lurah Tanjung. Tadi ada dua ibu-ibu paling tua itu di sini. Dua orang duduknya gandengan. Dari tadi saya perhatiin dia kayaknya duduknya nggak bisa diam. Satu baju hitam, satu baju coklat. Saya nggak kenal sampai sekarang. Ya, akhirnya apa? Saya tanya, ibu umur berapa? 64. Yang satu lagi umur berapa? 64. Saya suruh istri saya, Neng, ini ada rezeki sedikit. Nggak banyak ya ibu. Buat besok sarapan nasi uduk, kasih saya 100.000. Dikit 100.000. Tapi bagi mereka dia mengucapin apa? Pak Ustadz, saya lagi sakit nih, kaki saya sakit, tapi saya mau ngaji. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa beli makanan. Yang lain banyak yang nangis coba. Padahal rahasia umum, berapa tarik Ustadz setelah saya ngisi di kelurahan? Udah seragam itu kompakan di mana saya nggak tahu apa camat kan? Lah kok bisa kompak dari kecamatan kelurahan sana ujung tuh, dari kelurahan larangannya, larangan utara sampai Karang Tengah dan nyengir-nyengir situ, sampai Parung Serap, sampai tadi apa besok saya yakin sama itu semua. Saya katakan saja Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kiai saya kalau saya lihat Pak jauh banget apa yang saya lakukan tadi. Yang saya lakukan tadi baru 40% yang saya keluarin. Belum ditolong tukang yakul di kelurahan tadi. Resek juga di Padura nih. Tukang yakul dalam depan kelurahan. Pak Ustaz kok belum beli? Ya Allah. Masa saya pakai imam enggak beli? Tadi bilang apa? Ustaz pelit banget. Kok gua beli lagi kan? Berapa? 30.000. Berapa biji? 3. Berarti kan 110.000. Kenapa dibilang langsung 3? Pinter juga ini. Iya kan? Ini pisau odoro itu yang saya petikkan dari Pak Kiai Sadi apa? Beliau mengatakan, 80% rezeki saya bekerja di batu bara, di kelapa sawit, sekarang di peternakan. 80% saya keluarkan untuk agama. Antum lihat, saya makin susah apa makin berkah. Saya perhatikan, dulu di Puri Kembangan 1000 ganggu jalanan, maaf Polisi dan Pak dari TNI, itu kita tutup. Jalannya kita tutup dari mulai depan wali kota masuk dikit ada gang asal sampai Kober kita tutup. Waktu itu Pak Hasanuddin masih di arah ke
pojok sini. Sekarang sudah di Aceh, Pak Hasanuddin. Ya, sudah bintang 2, bintang 8 ya. Ya, beliau juga salah seorang yang sering silaturahmi dengan Pak Kiai Sadi. Bahkan kasdamnya sendiri kemarin dari kan di Aceh beliau kunjungan ke Tanjung Purung, ya, silaturahmi dengan kita. Saat itu beliau nanya ke Kiai, Pak Kiai, apa yang kita bisa bantu? Ya kan keren Pak, turun pakai helikopter, nanya Pak Kiai Sadi, apa yang bisa kita bantu Pak Kiai? Karena saya tadi mau musik. Kata Kiai apa? Cukup satu, bawa amanah negeri ini agar makin berkah dan makin makmur. Dia paling tidak mau Pak disumbang oleh Pak. Apalagi ini Pak tadi disampaikan mau 2023. Saya termasuk nih yang kena rambu yang tetap luar biasa. Bahkan saya setuju tadi Pak Lurah bicara tadi, keren juga Pak Lurah ngomong tadi gitu. Ustaz, di sini maksudnya mau negur saya tadi karena saya berpakaian begini saya ditegur. Pak Ustaz, tolong jangan campur adukan antara pengajian dengan politik. Oh, setuju. Pak Lurah, dengerin. Tadi kan ngomong gitu Pak Lurah sama saya. Jangan mencampur adukan pengajian dengan politik. Nah benar. Bahkan sejak tahun 2001 saya ngaji, itu ada kode etik sebagai ustadz semawat. Kode etiknya, jangan pernah ketika ceramah menghujat agama orang lain. Kupas agama kita. Yang kedua, jangan membawa masyarakat kepada politik praktis. Tapi ajak bagaimana cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kami punya semboyan setiap ngaji. Pertama kalau bulanan 20.000 lebih itu kemarin habis tanggal 22. Itu pertama Pancasila dibaca bersama. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya serempak semua berdiri pakai sebagai komandan. Yang ketiga kata beliau, jangan sekali-kali ketika ceramah itu menghujat pemerintah. Tapi bagaimana kita umat Islam membawa ajaran menjadi rahmatan lil alamin. Itu Pak dakwah as-salawat kisah al-Batawi. Makanya makin kemarin muridnya makin banyak. Amin. Ini yang saya perhatikan apa? Bisakah kita lihat ketika Allah berikan karunia, bantu mereka orang-orang yang tidak mampu. Jangan sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini, ya Allah, mencari sesuatu. Ustazah tadi di kecamatan di kelurahan Tajur itu sampai ada ustazah yang saya panggil, saya ajak dialog sedikit. Apa kata dia? Ustaz, ternyata benar bahaya banget karena incarannya tahun 2023 itu ketika mulai pohon banyak foto-foto, gang banyak foto-foto, tol banyak baleho. Hati-hatilah umat Islam, jangan mudah dipecah belah. Mereka sasarannya itu pasti pertama majelis taklim. Yang pertama kerudung disumbang dulu. Benar Bu? Benar Bu? Jangan mau dicampur adukan. Karena kalau kembali kepada Allah untuk memilih seorang pemimpin, 1. Sholat hajat, 2. Sholat istikharah. Ketika sholat hajat kita adukan kepada Allah, kita punya hajat untuk negeri. Sholat istikharah karena jumlahnya bukan 1 yang harus kita pilih. Sholat istikharah, mohon petunjuk yang terbaik. Tapi dengan catatan harus tidak menerima. Kalau menerima, gak usah istikharah. Kalau udah nerima, gak usah sholat istikharah. Karena gak mungkin orang yang sudah nerima bisa istikharah mendapat petunjuk Allah. Udah pasti ada 3 calon. Calon pertama ngasih 100.000, ambil. Calon kedua ngasih 500.000, lebih gede. Calon ketiga ngasih 1 juta. Alhamdulillah. Semua Bapak Ibu terima, gelar sejadah, teteskan air mata, minta petunjuk Allah. Yang kebayang wajah yang mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi benar tidak disampaikan, itu nggak boleh, nggak boleh. Itu membuat apa? Kita sudah tergadaikan iman kita daripada tujuan yang mulia, yaitu memilih seorang pemimpin yang sampai Allah berikan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Menunjuk memilih ulil amri dengan cara yang batil, siap-siap saja gak akan memperoleh apa-apa kecuali penyesalan dan kekecewaan.
Tapi kalau memilih calon pemimpin karena niat ibadah kepada Allah, menang kalah tetap hati damai, rukun terbukti. Indonesia sampai hari ini tetap rukun dan damai. Amin. Yang gelisah yang tadi itu calonnya stres kada kepilih, yang menjadi stres dikecewain, itulah ngikutin setan. Nanti opsi yang kedua yang korek tadi sudah baca. Yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Orang takwa itu gak gampang marah. Sekarang kita ini banyak bicara gara-gara marah. Maka Rasul kita mengatakan la taghdab, berkali-kali la taghdab, jangan gampang marah. Orang kalau gampang marah kira-kira dia melihat kupingnya enggak? Halo? Orang lagi marah melihat kuping enggak? Lihat enggak? Orang kalau sudah marah itu yang main bukan logika, yang main bukan hati nurani, yang main emosi. Kalau sudah emosi itu pasti dihembuskan oleh iblis. Maka diperbanyak qul a'udzu birabbin nas. Mohon kepada Allah jangan sampai iblis itu masuk yuwaswisu fi sudurinnas. Coba gara-gara marah coba. Emang kira-kira masuk akal? Kenapa dia nangis tertunduk? Permohonan maaf, saya mau nanya, waktu berbuat begitu enggak kira-kira? Kenapa setelah berbuat timbul penyesalan? Karena ketika berbuat dikuasai oleh hawa nafsu, emosi, marah. Allah mengatakan orang yang bertakwa wal kaziminal ghaiza. Besok Ramadan mulai itu kita luar biasa gembira. Jangan marah. Emang benar sih ayam kalau galak, anjing kalau galak, kucing kalau galak, binatang kalau masih lihat, itu ada strategi. Bikin lapar dulu, jangan dikasih makan. Taruh di kandang. Misalnya kita nangkap kucing galak nih, taruh di kandang, jangan dipanik. Biar aja berapa hari. Pas dia lemas, kasih sedikit, tarik lagi, kasih sedikit, tarik lagi, usap-usap palanya, lama-lama kerut gak? Nah kita rupanya begitu. Kenapa marah? Marah gak? Wah, Farura keren juga, masya Allah. Tenang aja, pensiun dikit lagi, awas, sindrom. Dikit lagi pensiun. Amin, mudah-mudahan muslimatnya Allah ya. Kan enaknya pejabat, ya purna tugas di masyarakat masih diakui, di mana-mana banyak kegiatan, apalagi punya kebiasaan tiap malam Jumat katanya sering ke Banten. Cuman malam ini karena ada acara MUI, ya pengajian bulanan, biarlah ziarahnya di sini. Ini dianggap ziarah katanya. Ya, ini orang yang mudah marah itu, masya Allah, dia akan timbul penyesalan. Dididik itu perbanyak puasa. Ramadan memang wajib puasa, tapi jauh-jauh hari ulama kita luar biasa, Rasul luar biasa. 1 Rajab mulai disunahkan berpuasa. Ikut. Insya Allah udah lewat. Insya Allah belum. Ya. Berapa hari? Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada puasa sunnah Rajab. Nggak bisa ambil semua, ambil 1. Nggak bisa semua, ambil yang ke-10. Nggak bisa semua, cari yang terbaiknya mana. Nggak bisa juga, masih ada Senin Kamis. Nggak bisa juga, masih ada tengah bulan. Nggak bisa juga, Ramadan. Nah, kalau Ramadan aja nanti beda tuh. Orang yang sudah latihan sama yang belum latihan itu beda. Coba orang yang biasa latihan, contoh nih, ya, tentara yang biasa latihan, siang-siang suruh jalan dari sini sampai perapatan Cirebon. Dengan kita yang belum pernah latihan jalan kaki dari sini sampai perapatan Cirebon, kira-kira sama apa beda? Beda. Kita kira-kira baru dari gerbang Purwakarta mau ke Cirebon, siang-siang nyampe mana nasional? Pasar Lembang berhenti di setelah apa ya? Kalau tentara manggul senjata sampai panas, sampai puri kembangan pun kuat karena latihan. Coba besok lihat nih, hari puasa Ramadan pertama, apalagi udah jam 1, jam 2, itu mulai kipas angin muter, rebahan di keramik nggak pakai lantai, nggak pakai alas, wudhunya di banyak-banyakin, betul tidak? Nah, kalau ingin bisa mengendalikan emosi, nggak ada cara lain, berpuasa. Karena berpuasa juga Allah hantarkanlah Allahku tatkala. Wal afina 'anil nas. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu gampang maafin orang. Orang kalau gampang maafin orang bukan cuma orang yang untung, dia juga udah untung banget. Hati kalau sering bondok cepat tua.
Betul nggak? Penyakitnya udah banyak tuh, TBC, ya kan, amput. Jadi satu, kenapa? Gak gampang maafin orang lain. Coba nih kira-kira nih, misalnya ini kita punya orang nih yang kita gedek ini, tiba-tiba acara malam ini bapak lah kumpul berdua, padahal samping bapaknya yang bapak gedek banget, kira-kira nyaman nggak? Enggak. Nyaman nggak kira-kira? Apalagi pas sholat baru kusoli, sholat isya, tiba-tiba di sampingnya masuk lagi satu orang yang kita gedekin, kira-kira enak nggak sholat kita? Jalan aja kalau papasan, kira-kira belok nggak kita? Coba Bapak, kalau kita gampang memaafin manusia, Rasul kita rahmatan lil alamin, beliau pemaafnya luar biasa. Tiap pagi disambitin, ketika sakit beliau jenguk, dia suapi Yahudi. Maka maaf, saya pertegas kembali Bapak Ibu, bukan cuma As-Samawat, Islam mengajarkan demikian, tapi saya tahunya di As-Samawat dan bergerak di As-Samawat dengan Pak Kisah. Tolong jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan gara-gara politik agama dibawa-bawa lagi. Pemilihan RT aja ribet banget. Saya lihat pemilihan RT aja ribet banget. Ya Allah, emang gajinya berapa sih RT? Udah RT ini ribet banget, agamanya segala macam ribet banget kayaknya. Astagfirullahaladzim, itu baru RT ada lagunya, Masya Allah. Pakai kampanye, pakai sono sini, pakai gembosin, pakai serangan fajar. Innalillahi. Emang kalau serangan fajar satu rumah itu 50.000, ada 200 rumah, udah berapa juta? Emang pas jadi dia bisa ngerok itu? Ya Allah, nih jaga kerukunan antar umat beragama. Tolong. Saya di mana-mana Pak, bahkan kemarin ketika yang tanggal 25 Desember itu Pak Kiai saja apa bilang apa? Saat antum ceramah khutbah karena Jumat kemarin pas 25 Desember kemarin ya Jumat. Itu khotib Jumat jangan isi yang berkaitan dengan itu. Memang kulhu itu bagus, tapi satu jangan dibahas dulu. Kenapa? Itu speakernya keluar terdengar. Seandainya ada tetangga muslim yang non muslim, kita hujat agama yang berdalih surat Al-Ikhlas, bagaimana perasaannya? Kecuali antum internal kuatkan tauhid. Tapi kalau sudah didengar oleh khalayak umum, cari yang lain. Nikmat persaudaraankah? Nikmat silaturahmikah? Nikmat bagaimanakah? Jangan sampai menyakiti agama orang lain. Setuju Pak? Kalau nggak setuju pulang aja, ngapain ngaji? Udah ulama, umar, masyarakat. Tapi apa artinya kalau kita tidak bisa merangkai bagaimana Bhinneka Tunggal Ika? Cakep banget. Cakep nggak kira-kira? Bapak, kalau Ibu, kalian udah ngaji ataupun silaturahmi ke majlis kami pada Tanjung Burung, masjid kita itu di atas air. Kanopinya itu luar biasa indahnya. Nggak ada keramik di majlis kami. Kata Kiai mahal keramik, nggak mau bangun pakai keramik. Jadi semuanya itu marmer sama granit. Itu bahasa Kiai bukan bahasa saya. Nggak terima tugas di sana. Itu kayak tanya tuh Pak Jeroni yang sering di sana. Maaf bapak-bapak ibu, saya Kiai itu nggak kuat beli keramik. Jadi kalau bapak ibu ini kunjungan ke Tanjung Burung, itu kita nggak pakai keramik. Yang ada cuma seadanya lah, granit sama marmer. Ya, yang bagus. Bagus ya? Bagusan mana? Kok ibu nggak beli? Omatnya duit. Itu masuk ke masjid kita Pak. Silakan. Di YouTube udah mulai banyak beredar. Itu di depan gerbang Masjid As-Samawat. Itu bukan nama masjid, tapi burung Garuda bertengger dengan indahnya. Kenapa kata kisah dari buat orang? Ustaz, kita mengembangkan Islam di Tanjung Burung di Indonesia harus bagaimana pegang teguh yang namanya Pancasila. Bahkan kemarin beliau mengatakan apa? Kalau jadi saat ini kata beliau, lihat aja gitu. Kalau jadi Pancasila mau dirubah menjadi Ekasila atau Trisila, saya pertama gorok itu orang-orang itu, saya potong satu-satu. Itu kata kisah di luar keluar dari saya. Sudah percaya, sono tanya kisah di percaya. Kenapa? Karena Indonesia terbangun bagaimana Pancasila ini harus dipertahankan. Coba Bapak, memang Pancasila mana yang bertentangan dengan agama? Yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ada yang bertentangan? Tidak ada yang bertentangan. Bahkan dengan gagah Guru Garuda memegang dua cakarnya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ini kita jaga. Yang kedua, silakan lihat di majelis kami menara tingginya 23 meter. Lihat ke atas, itu di atas sangsa kamera putih tidak pernah diturunkan. Robek ganti, robek ganti, robek ganti. Kenapa? Agar orang yang naik pesawat itu ketika akan landing mereka melihat ada apa itu. Di sini tempat bagaimana ulama, karena tempat kumpulnya para jenderal, maaf, baik yang aktif maupun yang sudah purna, itu kumpul di Saur Sudirman, Harikis. Ya, Harikis itu sound system V8, itu pasti kalau acara kenegaraan itu beliau yang support. Itu dengan Pak Kiai Sadi sekarang beliau bersama. Kalau ada tamu-tamu jenderal, purna maupun masih tugas, itu pasti silaturahmi ke majelis kita. Mereka akan lihat, oh ini bagaimana ada di sana ulama, umarok, masyarakat bagaimana memikirkan negeri ini. Gimana enggak Pak? Nabi Ibrahim aja memikirkan negara kok. Saya bilang enggak. Coba lihat, kita sebut namanya setiap soal. Apa yang dia katakan? Rabbi ja'al hadza baladan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Pernahkah Pak kita bangun malam nangis doain negara? Boro. Ngapain lagi? Boro. Boro. Nangis kenapa? Laki kawin lagi. Nangis kenapa? Wow. Besok saya mau purna tugas. Anak mau sekolah. Mobil ditarik. Motor nunggak. Nangis, nggak salah. Tapi pernahkah sisakan tetesan air matamu kata Kisah? Doakan negeri kita Indonesia, jangan sampai Allah berikan sesuatu ujian yang kita tidak sanggup untuk menanggulanginya. Wal afina 'anil nas, bagaimana kita memaaf kepada orang-orang. Jangan kita mudah untuk dendam kepada orang lain. Yang ketiga, masuklah Rajab ini. Apa itu? Wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lizunubi. Perbanyak istighfar. Makanya di bulan Rajab ulama kita itu menetapkan perbanyaklah sayyidul istighfar. Ya Allah, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi zambi faghfirli. Itu boleh diulang tuh. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca apalagi waktu sahur jam 3-an lah kita bangun baca doa itu. Saya beristighfar. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Khalaqtani, dari tetes mani yang hilang Engkau ciptakan aku ya Allah. Itu yang saya perlu Pak. Kita ini bukan orang Arab yang kalau ngomong connect langsung dengan bahasanya. Kita ini orang Indonesia, ngomong Arab itu perlu perenungan. Belum tentu juga ngerti artinya kan. Lihat terjemahnya, kita resapi dikit-dikit, gak perlu banyak. Banyak nggak ngerti, lebih baik sedikit kita pahami, kita renungi, perasaan kita pakai. Aku mulaka binikmatika alayya Allah. Aku akui nikmatmu begitu banyak. Saya bisa bernafas, saya bisa hidup, saya dapat rezeki, saya masih punya rumah, saya masih punya tempat menetap ya Allah. Wa abu bisa tapi kami sadar ya Allah, dosa saya ini banyak. Saya ngaku ya Allah. Ngakunya kita Pak, kalau kita masih hidup Allah ampuni, Allah senang luar biasa. Tapi kalau ngakunya seperti Fir'aun, awas, Fir'aun itu juga tobat. Tapi tobatnya Fir'aun tidak lain ditolak oleh Allah karena pasnya sudah ada di tenggorokan. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
Maka kalau bahasa Pak Kiai Sadi, sebenarnya Pak kalau mau berjuang itu masih punya tugas, masih dinas. Kalau sudah pensiun baru mau berjuang, udah powernya udah kurang. Kalau jadi camat itu kayak tadi enak, Pak Camat datang, nggak mungkin orang nggak datang, bener? Karena punya power, gue catat lu tiap pengajian absen mulu, kondangan lah, bener nggak? Lurah mana nih, lurah Tanjung nih. Ya maaf Pak Lurah, saya rasa akrabnya kali ya. Apa ingat dulu, Masya Allah. Saya takut tak saya mimpi Pak Lurah Tanjung nih. Iya kan? Tapi kalau udah pulang, baru nyampe waktu, kata Pak Lurah, edah dulu masih jadi camat, kata pernah aja ngaji. Sekarang udah kagak ada kerjaan ya Pak Camat ya. Beda Pak Camat. Makanya yang namanya jabat ulil amri itu penting banget sampai kita disuruh wajib patuh. Atiullah, taatilah Allah. Wa atiur Rasul, taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, wajib taat sama Pak Camat. Sampai kapan? Sampai perintahnya itu bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, baru kita tidak boleh mentaati sebatas yang bertentangan itu. Maka kalau ada orang makar Pak, dalam Islam tidak boleh. Camat nggak ketemu, ada lurah. Lurah nggak ketemu, ada RW. RW nggak ketemu, ada RT. Maka kita wajib Pak taat sama Pak RT. Kira-kira kalau Pak RT ngomongin, Bapak, Ibu, warga, besok kita akan kerja bakti, itu wajib apa sunnah? Sekarang baru ngomong. Ada baik apa salah? Maaf Pak RT, saya besok ada kondangan. Yang satu maaf Pak RT, anak saya ulang tahun. Ada satu maaf Pak RT, saya besok ini harus cek di rumah sakit. Itu satu RT yang kerja bakti 5 orang. RT, wakil RT. Ya Allah, boleh aja biar punya pikiran kamu dikit. Kalau benar kita nggak ada acara, nggak ada waktu mau acara, datang aja. Maaf Pak RT, saya nggak bisa kerja bakti hari ini. Kenapa? Saya ada tugas banget. Jadi maaf Pak RT, ada sedikit 200.000 kali buat BS sama buat beli makanan buat kerja bakti. Cakep nggak kira-kira? Cakep nggak kira-kira? Motor hilang baru RT, ayam hilang baru RT, laki kagak pulang baru RT. Yang paling bawah ya Allah. Jadi wajib kita pemaaf, ikuti ulil amri. Kalau salah kita kembali minta ampunan Allah. Baik Bapak Ibu, kalau ini kita nggak bisa lakukan, ayat yang penutup tadi apa? Jika kita tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, nggak mau ikut, a'tadna, aku sudah siapkan buat kalian azab siksa yang amat pedih. Allah bilang freedom of choice. Mau dapat surga atau mau neraka, bukan aku kalau silakan antum yang pilih. Ketika engkau masuk surga itu karena rahmatku, tapi ketika kau masuk neraka itu karena perbuatanmu. Nauzubillah min dzalik. Sesuai omongan saya di awal, di sini saya bisa ngomong apa-apa karena saya sebagai pembicara. Tapi di Asnafat saya sebagai murid yang nggak bisa ngomong apa-apa kalau udah apa kata Kiai. Kalau saya telat jam 12 baru nyampe, betapa nestapa saya di hadapan Kiai. Jadi saya mohon izin, saya langsung pamit karena saya mau ngaji bukan ceramah lagi Bang. Udah cukup 500.000 tadi dari Tajur. Gua kasih nenek-nenek 300. Nah tanya ini itu tadi disaksikan orang tuh. Mak yang 62 cepet-cepet tinggal 300. Tukang Yakum nyetop saya 30.000. Belum beres 200.000 habis. Ya. Jadi saya benar ngomong begini karena saya kan punya orang tua, ulama dan umaro. Saya nggak pernah cara ngomong begini nih. Maksud saya mau pamit duluan itu mau ngaji, bukan mau nyari setoran. Serius.
Ini teman saya lari di Palu. Ya Allah, keren dulu, gede banget bulat. Beneran lari itu nggak kuat sekarang. Aduh langsung lewat saya terus kemarin. Jadi saya kontrak, jadi ngomong aja gitu. Saya kontrak di Palu, saya kontrak sama Betawi gak gengsi kontrak. Ya nggak mau gengsi saya. Saya mau ngaji bukan mau cari setoran. Setorannya udah saya sebutin lagi tuh. Ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata yang kurang tepat. Saya langsung pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Nah, doa ada ini. Doa aja lah bro. Gue kecapter. Doanya dia dari Nabi. Apapun ya, sih saya langsung pamit. Tidak salaman lagi Bapak Ibu sekalian. Beneran pasti Bapak paham lah. Itu yang namanya jarak ke Tol Bandara terus masih masuk kampung Melayu, masih kali baru, masih pohon, itu masih jauh banget. Yang suka mancing tahu kan? Kalau Jordi tahu tukang mancing ya. Cara saya di sana, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarisal ardh alayhi wa ala khairil warithin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Sofyan yang telah memimpin doa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan jamaah semuanya yang telah menghadiri acara ini, dan kami sebagai pelaksana dari Masjid Al-Ittihad mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam aja, yang di foto rekam aja. Apa ini? Akur. Oh ya. Sini. Tunggu. Sekali lagi.